Saudara, shalom. Iya. Dalam suasana masih Pentakosta, iya, tulisannya masih nempel padahal sudah lewat. It's okay, itu menunjukkan semangatnya yang luar biasa ya. Hari ini saya rindu untuk berbagi kepada jemaat yang Tuhan percayakan di wadah IPI Hongkong ini. Perlu diketahui bahwa ada satu hal yang Tuhan tahu. Untuk setiap kali khotbah, saya itu berusaha untuk membagikan pengajaran demi pengajaran yang mendasar yang ada di wadah gereja kita ini, supaya kita memiliki satu pikiran, satu pengetahuan, satu iman, satu kehidupan yang sama. Karena pada waktu kita mengenalkan firman dan kita hidup di dalamnya, yang saya tahu, yang saya pastikan, hidup kita akan semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Oleh karena itu, apa yang saya bagikan dari minggu ke minggu, ya, itu kita akan terus mengikuti. Saudara tadi mendengar ada website. Saya minta untuk petugas media nanti menaruh di website supaya bisa diikuti. Karena sudah ada beberapa topik yang saya bagi, tempat perhentian pertama dan kedua. Ada lagi topik tentang dosa yang berujung maut. Dosa itu nggak semuanya membawa kepada maut. Ada yang tidak, ada yang dapat hukuman, tapi juga ada yang ujungnya udah maut, saudara. Seperti apa? Buka ya, di website sudah kita siapkan semua dokumen itu yang Tuhan taruh untuk saya berusaha untuk membagikan apa yang saya terima, apa yang saya alami, apa yang saya imani, dan saya membuktikan bahwa hidup saya ada di dalam janji-janji Tuhan yang digenapi. Nah, hari ini ada satu topik yang saya ingin bagikan. Pernahkah kalian mendengar satu ayat yang berbunyi, ya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang pernah dengar ayat? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang pernah dengar ayat ini? Siang deh. Iya, bagi yang gak angkat tangan ikut kom supaya ngerti. Ya. Ayat ini merupakan ayat dari perkataan Yesus kepada anak muda yang kaya. Ya. Maka kalau kita lihat dari dasar ayat ini, saya ingin tanya berikutnya. Siapa yang punya uang? Orang yang beruang, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Yuk kita simak, kita bedah. Kita nggak cuma dengar satu ayat dan kita ambil kesimpulan, ambil asumsi, tapi kita perlu memahami dan kita perlu mengerti tentang kebenaran ini. Kenapa? Beberapa ayat saya bagikan supaya saudara nanti bisa ikuti lagi, karena saya minta direkam dan nanti ayat-ayatnya juga akan ditampilkan. Injil Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Siapa yang pernah punya pengalaman pacarnya dua? Ini untuk membuat kita bisa nangkep sederhana. Kalau punya pacar dua, pacarmu mulai bergerak bereaksi nggak? Ini ya, kamu pilih dia atau pilih aku? Setuju ya? Setuju ya? Kenapa? Karena nggak ada satupun yang mau diduakan. Manusianya nggak mau. Allah kita ternyata bisa disaingi oleh
mamon di mata manusia. Ya saudara. Dengan kata lain, mamon itu mengambil posisi sejajar dengan Allah kan? Masa saudara kalau punya pacar ganteng, pacar yang kedua welek? Gak mungkin kan? Pasti, wah paling enggak ya bisa diadu. Oh sana dunia lebih mantap, sini mobilnya lebih baru, di sana duitnya, depositonya banyak, gitu kan? Itu ngitung-ngitungnya kan seperti itu. Tapi nggak mungkin kalau satu lebih jauh di bawah. Nah dari situ kita mulai menemukan. Berarti mamon, berarti harta kekayaan itu bisa mengambil tempatnya Tuhan dalam hidup setiap kita. Firman yang berikutnya 1 Timotius 6 ayat 20. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena cinta akan uang. Ya, pernah dengar berita ada yang harganya 80 juta. Ya, kalau nggak ngerti, puji Tuhan. Lebih baik jangan cari berita. Tapi ada yang nilainya cuma 80 juta. Top akhirnya, bebas sudah kacau. Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya. Ini gambaran orang yang cinta uang akan bisa terjebak di situ. Kalau di tempat kita, mungkin saudara lihat kok ada uang di meja, kelihatannya nggak dihitung saudara. Nah sembarangan ini, pikir nggak tahu gitu kan. Ambil, ternyata kalau majikannya tahu, dia cuma panggil polisi. Dan dia berkata, aku tadi taruh uang di meja sini, dan kemudian hilang 1.000. Mungkin yang di rumah akan kata, oh aku nggak ngambil, nggak ada CCTV, aman ya. Nah kalau majikannya menjebak, tadi seri nomornya ini, coba digeledah dan ketemu seri nomor itu ada di dompet. Orang ini kira-kira menyiksa diri dengan berbagai-bagai juga. Ini contoh cinta akan uang. Karena di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21, di mana hartamu dia berada, disitulah. Sehingga kalau sekarang ini saya perhatikan ada orang-orang yang datang ke gereja sebagai orang percaya, kemudian kalau bicara tentang duit itu komplain. Ya, kenapa? Karena di hatinya sedang diusik. Ingat nih ya, kalau sesuatu yang betul-betul berharga di dalam diri kita dan itu diusik, pasti kita bereaksi, bukan? Coba saudara beli handphone baru, temenmu pinjem, kasih, gak kasih, ya akhirnya gak enak kasih, baru dipegang jatuh. Ayo, di mana hatimu berada? Ya di handphone tadi kan. Wah, udah ngomongnya pinjem jatuh, nggak tahu kalau barusan belum lunas kan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Makanya saya bisa ngerti kalau ada orang yang komplain sudah masalah soal keuangan, ya, yang terjadi di gereja. Gereja kok mengadakan ini, mengadakan persembahan itu, persepuluhan, apalagi nanti bicara tentang buah sulung lagi. Wah, udahlah, itulah hatimu di situ. Perlu dengar saya punya khotbah hari ini. Oleh kiri kanan katakan, simak baik-baik ya. Jangan sampai salah nangkep. Ya. Dari situ beberapa ayat ini sesungguhnya membuat saya menafsirkan begini.
Tuhan itu kalau sudah diperhadapkan dengan uang, maka Tuhan cuma mau lihat hati kita. Pilih Tuhan atau pilih mamon? Karena pada cinta mamon ya pasti macam-macam, menyiksa diri dengan berbagai duka, dan disitulah hatinya. Bayangin kalau seandainya kita memiliki satu pribadi yang kita kasih hatinya mendua, ya, nanti kan bisanya cendol dawet. Tuh, kalau yang ketawa berarti ngerti. Ya, yang gak ngerti jangan tanya-tanya. Saya coba membagikan pada saudara dengan cara sederhana, karena supaya lebih gampang dimengerti. Nggak usah pakai teologi tinggi-tinggi. Mungkin malah saya nggak tahu, saudara lebih lagi nggak ngerti, saudara. Tapi dari contoh begini, ya, kita melihat bahwa nilainya di hadapan Tuhan. Pada waktu ada anak muda, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus dalam Injil Lukas pasal 18, ayat yang ke-18. Guru yang baik, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka dari ayat-ayat ini kita akan bisa baca berikutnya. Guru ini yang dibilang guru yang baik adalah Tuhan Yesus. Dia coba mengucapkan hukum Taurat. Satu jawaban yang amat mengejutkan, semuanya sudah melakukan. Ya, nanti baca sendiri. Saya nggak mau satu demi satu supaya waktunya cukup. Dari dasar ayat ini barulah anak muda itu yang merasa dirinya sudah benar secara hukum Taurat, hukum Allah, menghormati orang tua, ya, ngasih Allah, ya, lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, dia kerjakan. Kalau dia berani berkata demikian di hadapan guru yang baik, saya amat percaya orang ini, pemimpin ini pasti lakukan. Tetapi Tuhan melihat kembali lagi, tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jualah hartamu, bagi pada orang miskin. Dan kalimat berikutnya, melok aku, ikutlah. Ini sesuatu hal yang sebetulnya buat saya itu satu tawaran yang amat sangat luar biasa. Ditawari oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan yang memberikan itu buat kita, penawaran itu, wah, tergantung posisi kita pada saat ditawari itu di mana. Kalau saudara nggak ditawari, jangan coba-coba ya. Nanti setelah selesai ibadah langsung ngebreak majikan, pulang jual semuanya, kemudian ikut Tuhan Yesus. No. Tuhan nggak ngomong, jangan. Ya betul, jangan sembrono. Jadi kalau Tuhan nggak suruh, jangan. Nanti yang saudara omeli paling-paling si rambut putih aja. Ya. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, nggak mungkin kita akan ngomeli Tuhan, betul kan? Mari kita terus. Sehingga dari dasar ayat ini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sampai ada orang yang sederhana berpikir, jangan banyak duit lah, masuk neraka. Orang berpikir yang dipersingkat, diperpendek seperti ini akan bisa membuat kita cuma berasumsi. Kita tidak melihat di dalam realita kehidupan. Sekarang ini di internet banyak sekali orang komentar. Pendeta itu ngomong begini, dikomentari. Apakah dia klarifikasi ke pendeta itu? Ya. Kalau kita lihat ada orang punya pernyataan dan itu menyinggung saya akan klarifikasi supaya saya nggak salah ngerti.
Tanpa klarifikasi kita nggak bakal tahu. Apalagi tanya temanmu, kamu tadi lihat api? Iya. Sama kamu mukanya dibuang nggak? Melengos? Enggak. Loh, kok sama aku kok begitu? Nah, kamu salah apa sama papi? Bisa kan? Sementara tanya kepada orang yang nggak tahu, ya. Kalau kebetulan yang tanya itu sedang nggak suka sama saya, hati-hati saudara. Kita perhatikan, saya nggak melarang kalian buka internet. Tapi kalau di internet itu pembicaranya sudah berasumsi dan berasumsi, apalagi berpikir dengan pikirannya sendiri, lupakan itu. Karena kalau sudah berpikir dengan pikiran sendiri dan berasumsi, itu namanya sudah mengangkat dirinya jadi hakim. Dan siapa yang mengangkat orang ini menjadi hakim atas orang lain? Sementara kita semua punya hakim, Tuhan Yesus, anak domba Allah. Nah, kembali saudara. Orang kaya suka masuk dalam kerajaan Allah. Padahal ada yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Namanya Abraham. Tahu kan sama Abraham? Injil Lukas pasal 16 ayat 20 sampai 25. Ternyata ada orang miskin dan orang kaya. Orang kaya ini digambarkan foya-foya, kan? Nah, pada waktu mati, saudara kan? Pernah dengar ceritanya belum? Kalau sudah dengar, saya teruskan. Si miskin ini borongan, makan pun juga seakan-akan menunggu belas kasihan. Tapi pada waktu dia mati, dia ada di surga, duduk di pangkuan. Duduk di pangkuannya Abraham. Itu ayat loh ya. Bukan saya yang berasumsi, itu dasarnya adalah ayat firman. Jadi ada orang kaya namanya Abraham. Abraham ini ternyata masuk surga. Nah, dari cerita ini, mari kita belajar. Ya, kita belajar dari pelajaran tentang Abraham ini. Dulu waktu saya baru mulai kenal Tuhan itu, saya cuma ditanya, ya, suruh milih, ada 4 pilihan. Siapa yang kepengen miskin di dunia masuk neraka? Oh ya, kalau ada ya boleh angkat tangan dah. Ya, tak doain Tuhan jagain malaikat pakai jaring, jangan sampai gitu kan, jatuh miskin dan neraka. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mau miskin tapi masuk surga? Ayo di sini yang mau angkat tangan. Miskin ya 1, tapi masuk surga. Miskin di dunia masuk surga 1. Apa lagi? Yang lain udah pinter kan. Gak apa-apa, sekali berbuat salah ingat seumur hidupnya. Siapa ingin kaya raya tapi masuk neraka? Sebetulnya kalau ditanya ya ngerti apa loh kebanyakan. Tapi siapa yang mau kaya dan masuk surga? Yang aman tuh tadi yang diam aja, nggak ngerti tapi nggak berani jawab, diam aja. Selamat. Nah, oke, tapi kita perlu belajar. Kenapa ada orang kaya yang namanya Abraham bahkan bisa masuk? Ya. Ada satu ayat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian terakhir. Di situ ada satu ayat yang berbunyi di bagian terakhir itu berkata begini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi daripada menerima. Saya waktu awal mula ya lahir baru memperdalam ayat ini nggak masuk-masuk. Karena apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu saya keluarkan dompet saya yang isinya 1.000,
saya bagikan 200, dompet saya tinggal 800, gitu kan? Kok lebih berbahagia saya? Sementara orang itu yang sangat perlu banget ditolong cuma punya 200. Mestinya dia berbahagia dapat 200 kan? Kok malah saya yang kehilangan 200 dibilang berbahagia? Memang kalau sudut pandangnya itu sudah nggak sama, nggak nyambung, saudara. Jadi kalau kau bicara dengan orang lain dengan sudut pandang yang nggak sama, nggak bakalan nyambung sampai kapanpun juga. Jadi kita memiliki pola pandang yang sama dulu, baru kita bisa menangkap dan memahami. Hanya orang-orang yang punya kesukaan untuk memberi ini, saya tahu nggak semua orang. Orang kaya belum tentu dia suka memberi. Ada yang orang pas-pasan tapi berani untuk memberi. Ya, saya cuma akhirnya dibuka pengertian begini. Pada waktu saya memberikan 200, orang itu hanya punya 200 itu. Sementara saya masih punya 800 di dompet. Saya masih punya lebih banyak, bisa memberi. Seandainya saya berikan pun 1000 semua, saya akan tetap lebih berbahagia memberi. Kenapa? Karena saya bisa pulang ambil duit lagi. Ada tabungan, itu ya? Ada uang yang ditaruh di rumah. Sementara yang terima tadi, ya cuma yang kita berikan, yang dia beri. Lebih berbahagia saya. Dan langkah memberi ini sebetulnya adalah langkah di mana kita membuktikan sama Tuhan ya, bahwa kalau aku ditanya, kamu pilih aku atau pilih Mamon? Saya berkata, aku pilih Tuhan. Mamon terlepas. Tapi kalau aku pilih Mamon, sayang dong. Ya, keluar duit. Alasannya macam-macam. Pendetanya udah gemuk. Tuh lihat bajunya bagus. Alasannya ada saja, tapi dibalik itu semua hanya karena masih belum rela. Nanti saya akan berikan jalan keluar. Ya, saya nggak salahkan karena nggak semua orang akan seperti itu. Saya diproses Tuhan sekian puluh tahun baru memahami, makin lama makin jelas. Injil Lukas pasal 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Yang nggak jujur itu mamonnya ya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Saya coba renungkan ayat ini. Mungkin saudara punya keluarga belum di dalam Tuhan, selalu cari kelemahan dan kesalahanmu. Orang Kristen pualitnya, ya, sehingga goalnya, maaf kalau ada yang punya, adalah mereka berpikir kalian orang Kristen kerja di Hong Kong, duitnya banyak, harusnya bisa memberi. Padahal saudara sendiri butuhnya juga banyak. Saudara punya suami, saudara punya anak, saudara punya orang tua, sementara saudaramu seakan-akan punya hak untuk minta saudara membantu dia. Ada yang begitu? Dari dasar ayat ini saya berani berkata, ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jikalau nggak bisa nolong lagi, kita akan tetap diterima di kemah abadi. Artinya apa? Kalau kau lihat orang seperti itu hanya melihat saudara dari pemberian, cobalah beri. Tapi pada waktu diberi dalam jumlah tentunya tidak harus mengikuti apa yang dia minta.
aku minta dikirimin 20.000 $. Gaji saudara aja cuma berapa? Jangan dihabisin. Saudara punya tanggung jawab, itu adalah keluarga dan orang tua. Kalau saudara ada lebihnya, tetapi sama saudara itu bukan tanggung jawab saudara. Saya nggak ngajari jahatnya, karena saudaramu itu punya berkat sendiri. Apalagi kalau saudara punya suami, tanggung jawab suaminya. Tapi kalau saudara sebagai keluarga, saudara yang kerja di Hongkong yang diberi lebih oleh Tuhan, mau bantu-bantulah. Tapi kalau dia dibantu tetap nggak terima, ya udah. Jangan sampai pemberian yang kita lakukan itu pada waktu diterimanya kurang seperti yang kita harapkan. Kerja di Hongkong cuma kasih 2 juta rupiah. Gitu kan. Kalau saudara punya hati terusik, pemberianmu nggak ada artinya. Ini ya. Kalau memang dibantu segitu ternyata nggak cukup, ya bisa begitu Pak. Kalau nggak bisa nggak apa-apa lah. Aku juga punya keluarga, masih betul untuk saya perhatikan. Tapi hati kita harus bebas. Jangan terus kemudian ngomong di belakang, pasang status di Facebook, terus ditulung malah mentulung. Itu bahasa Indonesia-nya apa itu? Ditulung tapi itu sudah ditolong malah dengan nggak ada. Jangan. Kita coba mencari persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur. Tapi kalau Mammon itu sudah nggak bisa nolong lagi, kita akan diterima loh di kemah abadi. Kenapa? Kita nggak sakit hati kok, diomongin apapun juga orang popo. Iya, itu hanya kita yang bisa menentukan. Saya perhatikan ada orang yang datang dan kata, tapi nggak tahu, udah tak bantu loh, tak kirimin loh, anaknya tak sekolah loh, aku dielek-elek terus. Dielek-elek, saudara, dielek-elek itu dijelek-jelekin. Saya ingin bagikan sedikit lah, hanya orang yang jelek yang akan jelekin kita. Kenapa? Kita lebih cantik, kita lebih baik. Amin. Kalau enggak, ngapain harus jelek-jelekin kita? Betul kan? Dari situ, oh gitu ya. Ya kalau memang nggak bisa diterima ya nggak apa-apa. Saya bisa fokus, berkat Tuhan ini saya bisa fokus untuk sesuatu yang lain. Ya. Inilah hal yang perlu untuk kita perhatikan. Sehingga kita menggunakan Mammon yang tidak jujur tadi hanya untuk mengikat persahabatan. Dengan kata lain, untuk orang-orang yang tidak percaya pun kita coba mengikat dengan persahabatan. Kalau nanti pulang, mungkin lingkungan bikinlah acara, bikin kue, saudara yang keluar duit, bayarin semua. Ibu RT tanya, Mbak habis berapa? Saya lah. Ya, gak apa-apa. Ya. Kita menggunakan Mammon yang tidak jujur tadi adalah untuk mengikat persahabatan. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik. Setiap kali saudara memberi, harus memenuhi 4 hal ini. Berapa hal? 4 ya. 4 hal. Nanti saudara bisa buka di 2 Korintus 8 ayat 12 dan 2 Korintus 9 ayat 7. Tolong diikuti aja yang di. Pertama, kita harus rela. Kalau nggak rela, jangan kasih. Di tempat ini saya juga beritahukan kepada seluruh jemaat, ya, kalau belum siap untuk memberi, saya ngerti kalian kerja di Hongkong, mungkin ada potongan yang harus dibayar, ada beban yang harus dipikul dan begitu beratnya sehingga saudara nggak bisa apa-apa. Pada waktu memberi belum siap, nggak apa-apa. Kalau petugas kolektor datang, ya begini aja, ngikutin tadi salam. Saya minta yang petugas kolektor harus ngerti, kalau yang didatangi sudah gini, artinya dia belum siap untuk memberi. Jangan. Ya, koordinator ibadah, saya baru ingat itu. Kadang-kadang ditunggu. Ya, saya pernah
sebagai pembicara, tahu-tahu ditodong depan itu kaget saya. Siap nih. Ditungguin, ya bingung, saya minta amplop, ya kan? Ya untung nggak di syuting. Iya, jangan nodong, petugas putar aja. Nanti lihat kalau mereka punya hati untuk memberi, mereka akan mengejar, mereka minta untuk memberi. Rela, ya, jangan bohong. Artinya bohong itu gini, aku malu kalau nggak memberi, maka ada apa kan? Udah nggak usah diisi lah maksud. No. Jangan membohongi Tuhan. Lebih baik jangan. Cukup latihan yuk. Yeah. Itu supaya yang datang menyadari. Karena saya pernah nggak rela, saudara. Ini dulu, saudara, dulu ya. Kapan? Dulu. Saya ke gereja, saya lupa mampir beli rokok. Waktu itu masih rokok. Kapan? Dulu ya, dulu. Kenapa saya mampir beli rokok? Ada kembaliannya uang kecil. Nah, yang kecil itulah yang dipakai untuk persembahan. Saya relanya cuma yang kecil. Saya dulu. Pada waktu saya lupa mampir, maka persembahan kan tetap ya seperti tadi diputar gitu kan. Sampai di depan saya, yang saya ingat cuma satu, aku belum beli rokok. Maka saya keluarin dompet dan dilihat di dalam, waduh uangnya besar, nilainya, nominalnya. Mau tangan tok masuk takut. Mau nggak memberi kok ya malu. Tapi kalau memberi kok besar sekali nominalnya. Akhirnya masuklah yang besar. Refleks mata saya itu mengikuti kantong persembahan. Di mana hartamu berada? Nah, itu saya bisa ngomong karena saya pernah lakukan itu. Di sini nggak ada, saya tahu nggak ada. Saya bisa cerita karena saya nggak pernah lupa. Tuhan itu mendidik saya, mengajar saya membuka. Sampai pulang saya waktu itu berpikir, minggu depan tidak akan pernah aku lupa lagi. Lupa apa? Saudara saya ngerti kan? Nah, dari situ hal yang pertama rela. Nanti kita akan kebaca rela. Dua, dari apa yang ada padamu. Kalau nggak ada jangan pinjem-pinjem. Kadang-kadang motivasi seseorang itu dengar pendetanya tadi diumumkan juga kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Kalau aku kasih persembahan 100 kali 30, oh nanti Tuhan kembali 3.000 loh. Pinjam. Enggak, dari apa yang ada padamu. Apa sedang dalam kondisi harus bayar ke agen, ya, potongan sampai benar-benar harus banyak yang harus dikirim ke Indonesia, nggak ada, nggak usah kasih. Saya berani berkata jangan kasih. Mungkin yang bertanya, dan nanti gereja gimana? Gereja pasti, ya berkat Tuhan akan membuat gereja ini menjadi dibuat oleh Tuhan menjadi kaya. Susah payah saya nggak akan nambahin. Saya juga harus mencukupkan apa yang ada untuk saya melakukan di dalam pengelolaan ini. Berikut, yang pertama rela, dengan dua apa yang ada. Tiga, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya saudara pasti udah punya pengalaman lah, dipaksa sama Pak RT, Pak RW, pulangnya pas 17 Agustusan, pas ada hadiah hajatan dan kalian ditodong, aduh Mbak baru datang dari Hongkong, hadiah nomor 1 ya, sepeda ya. Sementara saudara nggak punya hati, terus itu, kalau punya hati kan, alah cuma sepeda toh Pak, nanti panitia makanya saya tanggung, lain kan? Wah Pak RT sama Pak RW langsung tahun depan nungguin lagi ya. Loh, itu
kan mengikat persahabatan dengan yang terakhir adalah dengan sukacita. Kelihatan kok pada sukacita, persis kiri kananmu kan? Setuju semua? Nah, maka kita masuk kepada ayat wajib yang selalu kita baca tiap minggu, Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam timbanganmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebab ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali kepada kita. Ini sesuatu hal yang Tuhan menghendaki kita ini benar-benar rela. Kita relanya berapa? Itulah yang kita akan berikan buat Tuhan. Dari apa yang ada pada, kalau kita nggak punya ya nggak apa-apa. Tidak ada keharusan, ya. Apalagi kalau sampai sedih, kayak terpaksa menderita. Jumpa pun gembalaku udah nggak ada, tolong terus. Lakukan ingat itu, nggak ada. Ya. Ini sesuatu hal yang perlu untuk kita pahami. Karena apa? Karena pada waktu kita membeli, ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan kembali kepada saudara dan saya. Saya kembali cerita untuk saya masukkan dalam pelajaran ini. Saya bukannya untuk menyombongkan diri. Satu hari tahun 98 Tuhan suruh saya untuk melepaskan pekerjaan saya. Dan pada waktu tuntunan Tuhan itu makin jelas, pada akhirnya saya harus berangkat ke Hong Kong. Saya berangkat ke Hong Kong itu gak seperti kalian. Saudara berangkat ke Hong Kong ada janji kan? Siapa yang gak dapat janji? Saudara dapat gaji berapa di sini? Udah pokoknya aku bisa ke Hong Kong lah. Mau dikasih berapapun sama majikan, oke. Gitu? Gak ada kan? Pasti agen dengan jelas akan menunjukkan ini. Hak saudara jadi bagian saudara. Sementara saya punya janji cuma dari Tuhan. Saya kalau flashback ke belakang itu juga, oh ya nekat ya. Saya bukan nekat, saya punya iman. Tuhan serta. Karena ukuran yang saya pakai diukurkan kembali. Saya waktu pada Tuhan all out semua mau berikan. Semua aku berikan karena aku nggak punya pegangan apa-apa lagi. Ya. Saudara sudah dapat kepastian bahwa gaji makan sekian, jam kerja segini, saya enggak. Tetapi waktu saya melangkah, saya sekarang ukuran yang saya pakai itu Tuhan lihat. Ada orang mungkin sok-sokan, wah supaya kelihatan heboh gitu kan, beritanya viral di dunia internet gitu. Ada orang berani ngelepasin, nggak ada tujuan ke sana. Hati saya cuma satu. Aku cuma mau nurut sama Tuhan. Makanya saya berkata pada saudara, jangan ikut-ikutan. Pulang terus ngebreak sama majikan, terus jual rumahnya dan kemudian no. Itu kalau nggak Tuhan yang suruh, lebih baik jangan. Dari sini kita akan bergerak, ya. Hal-hal yang kita perlu tahu, tidak hanya 4 standar tadi, 4 syarat tadi, tapi kita perlu tahu, ya, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Ya, nabur jagung ya nuainya jagung. Nabur kebaikan akan menuai kebaikan. Nabur kejahatan akan sama. Ya. Tapi kalau kita menabur, kita juga perlu tahu tempat di mana kita nabur. Siapa yang di Indonesia punya kebun, punya tanah, dikelola dulu kan, tanahnya dibikin supaya subur kan. Dari situlah kita akan bisa mendapatkan hasil yang terbanyak. Maka timbul pertanyaan, kalau mau nabur, ya, di tanah yang subur, di manakah aku harus nabur? Karena waktu nabur kita memberi, perhatikan di tempat
atau kepada orang-orang yang hidupnya betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidupnya adalah untuk menjaga jiwa-jiwa buat pelebaran kerajaan Tuhan. Hidupnya tidak mementingkan akan dirinya sendiri. Ini tanah yang subur. Sehingga pada waktu memberi, kita harus pilih tanah yang subur. Karena jujur, sebagai pengalaman sebagai seorang gembala, saya beberapa kali menghadapi kondisi di mana orang kalau sudah membutuhkan uang itu, modalnya cuma air mata, datang menghadap dengan nangis-nangis, dan ceritanya belum tentu benar. Ya, ada yang seperti itu, datang nangis, Pak, saya punya anak nggak bisa sekolah lagi, udah 3 bulan lebih nggak dibayar sekolahnya. Nah, butuh berapa ibu? Dulu ceritanya 300.000. Kita kasihlah 300.000. Baru 1-2 bulan datang lagi, Pak, anak saya nggak bisa sekolah. Loh, apa dari situ? Iya, terima kasih Pak diberi, tapi setelah saya terima ada yang lain yang lebih penting. Ya, ini contoh. Orang yang seperti itu jangan sampai lebih pintar dari kita orang benar. Kalau ada temanmu nangis-nangis, mewek-mewek, ya, dengan alasan apapun, minta duit, cari duit, saudara harus tahu pasti. Yang saya lakukan cuma begini. Baik, oke lah. Anak ibu sekolah di mana? Siapa kepala sekolahnya? Alamatnya di mana? Saya tinggal kasih tugas bagian diakonia untuk pergi sana. Bayar di sana. Selesai kan? Anaknya bisa sekolah. Nah, itulah hal yang perlu diketahui. Kita perlu nabur di tanah yang subur. Ya, jangan sampai kita dibohongi oleh orang. Itu tanah yang subur. Kalau kita melihat dari sisi kita sebagai manusia, saya sebetulnya lebih suka menggunakan 4 kriteria ini, ya, untuk menggolongkan manusia di hadapan Tuhan yang berkaitan dengan uang. Yang pertama adalah orang fasik atau orang dunia. Kalau orang fasik, orang dunia ini dia punya keuntungan 100 juta, maka yang kepunyaannya dia ya 100 juta. Itu orang dunia atau orang fasik, berarti orang yang gak kenal akan Allah. Kalau gajinya 4.400, ya 4.400 punyanya dia. Gak boleh ada orang lain kutik-kutik. Ini gambaran orang fasik yang tidak kenal Allah dan juga orang dunia. Tapi yang kedua adalah orang yang telah dilahirkan baru. Orang yang dilahirkan baru itu adalah orang yang mengerti bahwa hidupnya karena pertolongan Tuhan. Nyanyinya mungkin lagunya, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, gitu kan? Nah, ini pengertian dari pihak manusia yang mengerti bahwa hidupnya tanpa Tuhan itu sebetulnya dia nggak ada artinya, dia nggak bisa apa-apa, ya. Itu orang yang telah dilahirkan baru. Orang yang dilahirkan baru ini pasti, ya, yang menjadi miliknya cuma 90%. Kenapa? Karena orang yang lahir baru tuh ngerti 1/10 itu milik Tuhan. Dia nggak punya hak. Saudara di sini, oh saudara nggak kena pajak ya? Iya, anak-anak memang di sini yang kerja di nggak kena pajak. Saya kena pajak. Coba saya nggak bayar pajak, pasti ditangkap kan? Iya, di satu ayat Tuhan apa? Ada koin diangkat kan? Ini gambar siapa? Gambar Kaisar. Pernah ingat?
Berikanlah kepada kaisar apa menjadi haknya kaisar, berikanlah kepada Allah apa menjadi haknya Allah. Dari dasar ayat itu, bayarlah pajak, saya bayar pajak. Tapi saya juga bayar kepunyaan Tuhan. Ya, kepunyaan Tuhan itu berarti persepuluhan itu saya harus bayar. Kembalikan ke dalam rumah Tuhan. Apa dipikir kalau udah jadi pendeta nggak kasih perpuluhan? Saya nggak dapat berkat lagi, ya kan? Tapi motivasi saya bukan untuk mendapatkan berkatnya, karena aku mau ngikutin apa yang Tuhan tetapkan, kembalikan supaya ada makanan di dalam rumah Tuhan. Kalau di Hong Kong ya, yang full timer cuma 2 saya, ya, dengan KPI maupun juga apalagi mami kan, pada makanan buat kami. Nah, dari lahir baru ini mulai bergerak. Level yang berikutnya adalah yang cinta Tuhan. Saya tuh belajar banyak dari anak-anak di Hong Kong ini. Wanita tuh kalau sudah fall in love, wow, wow. Wanita loh, kalau laki masih mikir. Mulai bingung mau kemana. Ayo, siapa yang punya pacar? Barengan di Facebook. Dia bilang sedang kuliah, nggak punya laptop. Ayo, kalau sudah fall in love, laptop tuh harganya berapa sih mas? Murah kok. Kalau yang untuk SMP ya kira-kira 5 juta. Tapi kalau aku sudah kuliah begini, nggak bisa, paling enggak ya 10 sampai 15. Kalau sudah cinta, kasih nggak? Ya mas tuku mas, biar cepat selesai nanti kuliahnya. Iya kan? Ayo, saya belajar. Wanita itu kalau cinta Tuhan, kita semua sebetulnya nanti mempelai perempuannya Kristus, betul kan? Kalau udah cinta sama Tuhan, kita bisa all out. Betul, bisa all out. Kita akan berani memberi lebih untuk Tuhan. Jikalau ya kita betul-betul cinta. Melalui dasar cinta itulah, waktu kita memberi lebih dari 1/10, kita akan rela dari apa yang ada. Tidak dengan duka-cita, tapi dengan sukacita. Baru nanti kalau pacarnya habis dibeli laptop, sudah langsung ngeblok saudara punya handphone. Wow. Saudara punya pacar dibeli sepeda motor yang dibonceng cewek lain. Wow. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan pasti memberi lebih buat Tuhan. Dan kita tahu Tuhan gak akan pernah kecewakan kita. Dan yang terakhir, level yang terakhir itu adalah level yang saya tahu amat sulit untuk bisa dimasuki. Ya, karena ini adalah orang yang hidupnya sudah menjadi miliknya Tuhan. Diawali dari orang fasik atau orang dunia, kemudian lahir baru berikan perpuluhan. Cinta Tuhan berani memberi lebih saudara dari persepuluhan. Kalau udah milik Tuhan, maka orangnya akan berani berkata, semua itu Tuhan yang punya. Kalau nggak percaya tanya Nelly. Uang yang di tangannya siapa punya? Ya, kalau saya butuh berapapun juga untuk kepentingan saya yang tentunya benar di hadapan Tuhan, maka dia akan melakukan semuanya. Diamin, nggak apa-apa. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Dia nggak cuma cinta sama Tuhan, dia sudah jadi miliknya Bobi. Buktinya kemana-mana ada yang panggil Bu Bobi, Bu Bobi.
Ya, padahal namanya Nelly kan. Kan dia sudah punya saya, maka kalau saya membutuhkan, maka dia berkata, oke, keluar semua. Dan dia nggak akan protes, karena dia milik saya. Begitu pula kita, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, maka Tuhan menghendaki sesuatu, maka orang ini akan berani berkata, ini semua milik. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam hal seperti ini, nanti kalau Nelly kebetulan butuh duit, bisa kan? Bisa kan? Uangnya udah habis. Kalau dia butuh duit, apa yang dia lakukan? Tuh, masih bingung kan? Jangan terlalu muluk-muluk mikirnya. Kalau uangnya habis, tinggal ngomong sama Bobby kan? Uangnya habis itu. Setuju kan? Sama kalau kita miliknya Tuhan, Tuhan sudah kasih. Kalau habis, bilang aja, bisa. Nah, sederhananya, saya tahu nggak semua orang punya level sampai ke situ. Betul. Saya juga nggak mengharuskan kalian untuk sampai di level itu, karena kita semua belum menjadi satu mempelai perempuan Kristus. Tetapi itulah halnya yang akan terjadi kalau seseorang itu levelnya sudah sampai menjadi miliknya Tuhan. Nah, yang terakhir bicara tentang persepuluhan. Ini sedang heboh, ya, sedang heboh, sehingga ayat demi ayat dipakai untuk berbicara, untuk membenarkan dirinya sendiri. Saya hanya berkata, hatimu di mana? Kalau hatimu masih cinta uang, ya udahlah, jangan bicara, karena persepuluhan itu miliknya Tuhan. Itu sudah jelas. Kadang-kadang ada ngejar, ya. Kalau ngejar sih boleh, ya. Gereja udah besar kok, udah kaya. Ya. Tapi di sini kita melihat beberapa hal yang tertulis. Pertama, supaya ada persediaan makanan di rumah. Itu di Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 11. Saya katakan, supaya ada makanan di rumahku. Memang di Indonesia itu ada pendeta yang punya pabrik besar. Jadi kalau untuk makanan buat pendetanya yang punya gereja, yang punya perusahaan yang besar, banyak sekarang. Ya, kondisi demikian rasanya buat kita kasih persepuluhan untuk dia makan dan saja agak, ya. Tapi paling tidak gereja yang besar itu pasti punya staf. Tidak mungkin di tangan satu orang. Stafnya apakah semuanya pengusaha? Belum tentu punya waktu. Maka kalau ada makanan di rumahku itu adalah staf yang ada di gereja itu perlu penghasilan yang cukup untuk mereka, ya, bisa melayani dengan baik. Saya ambil contoh ekstrim. Hari Minggu saya misalkan khotbah di sini jam 2 atau jam 1. Saya pagi keluyuran dulu di lapangan sana, jualan kartu telepon. Ketemu sama yang pagi kan, "Loh Pak Mel, aku jualan telepon dulu ya. Apa mau beli? Aduh Papi, kenapa kok harus jualan kartu?" Ada yang mau gitu, ada maupun saya nggak mau. Karena saya tahu saya hidup dalam kelimah Tuhan yang cukupkan. Nah, dari situ supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kalau saya sendiri nggak kenyang, saya harus cari makan. Maka pulang nanti lihat gembalamu di sana. Dia punya perusahaan, dia butuh untuk support full. Perkara nanti dia menyalahgunakan itu bukan urusan saudara. Tapi saudara bagiannya sudah selesai di hadapan Tuhan. Ya, supaya ada persediaan makanan di rumah. Dan pada waktu kita memberikan kepada rumah Tuhan atau gereja yang berjalan di dalam
rencana Tuhan. Gereja itu nginjil nggak? Gereja itu berani untuk menjangkau jiwa nggak? Gereja itu berani bergerak untuk membekali, untuk memberi makan kepada umatnya sampai ya di kelompok-kelompok seperti di sini namanya kebun. Itu gereja yang hidup, gereja yang benar-benar bergerak untuk memperlebar kerajaan Allah. Ini tempat di mana kita harus menaruh persekutuan. Ini ya. Dan kemudian di gereja kita bagaimana ketetapan? Saya ya, bagi yang sudah melayani pasti tahu. Tapi bagi jemaat perlu diketahui, untuk jemaat saya tidak mengharuskan kalian lakukan persekutuan. Saya ulangi ya. Untuk jemaat saya tidak mengharuskan kalian lakukan persekutuan. Kalau saudara lakukan harus rela dari apa yang ada. Jangan dengan duga dan paksa. Ya. Karena itu, ya, kasih itu merupakan ukuran yang kita berikan untuk Tuhan, baru diukurkan kembali. Kalau saudara ngasihnya mukanya menakutkan, aku ditanya sama temanku satu, kamu kasih per bulan nggak? Nggak kasih per bulan masuk neraka. Siapa bilang? Nggak ada namanya nggak kasih per bulan masuk neraka. Enggak, salah itu. Tapi nilai yang kita kembalikan kepada Tuhan itu nggak ada. Saudara saja kalau dikasih ya misalkan makan gitu kan, prasmanan itu ada telurnya, ada temanmu udah langsung ambil telur kan, di telur saudara kepengen makan telur. Aduh, sebetulnya kepengen telur. Ini punya aku kok. Iya, gimana? Ya. Langsung ditaruh. Kalau nggak rela ngasihnya, saudara bisa nelen telurnya. Oh, di sini nyangkut. Jadi sekali lagi, jemaat tidak diharuskan. Kalau berani, kan saudara sudah dilahirkan baru, mengerti tanpa Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan racikan, Tuhan berikan berkat, maka kembalikan ke Tuhan dengan rela, dengan apa yang ada, tanpa paksaan dan dengan sukacita. Kalau belum, nggak apa-apa. Tapi kalau pelayan jemaat yang pakai badge, mana itu yang pakai badge, itu harus tuh, apa gembala nggak konsekuen nih, ya? Yang jemaat dibebaskan, yang pelayan jemaat diharuskan. Masalahnya adalah kita berada di satu wadah namanya Gereja Bethel Indonesia. Kalau kita komitmen melayani Tuhan melalui GBI itu memberikan standar tentang persekutuan. Kalau pelayan jemaat nggak mau kasih persekutuan, nggak apa-apa, kembalikan aja badge-nya, aman kan? Selesai. Tapi kalau masih mau pakai badge nggak kasih perpuluhan, ojo, nah jangan, aduh jangan. Karena apa? Untuk melayani itu sudah tanda tangan. Dari tanda tangan itu, ini ya, dari tanda tangan itu ada komitmen diantaranya kembalikan persekutuan Tuhan. Kalau sudah ditandatangani dan komitmen nggak dilakukan, itu namanya bohong sama Tuhan. Saya nggak melarang pelayan jemaat untuk nggak kasih perpuluhan. Saya cuma minta yang nggak kasih perpuluhan pelayan jemaat ini kembalikan badge. Nah kan? Welcome kok, tetap ibadah di sini. Ya. Belum bisa memberi nggak apa-apa. Tadi latihannya kan? Saya minta nanti pelayan ya jemaat yang bertugas di kolektor harus ngerti kalau jemaat didatangi dan begini, artinya dia perlu didoakan supaya Tuhan memberkati sehingga lain kali datang bisa ikut ambil bagian dalam memberi.
Ada satu lagi sebetulnya, yaitu persembahan sulung. Penasaran ya? Penasaran? Tunggu tanggal mainnya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.